Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ajil farajahum fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita, ya. Kita belajar memahami dan mencintai Al-Quran. Jadi kita belajar bahasa Arab, lebih fokusnya untuk memahami dan mencintai Al-Quran, gitu ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran ke-8, ya, pelajaran ke-8. Kita jika pertemuan pertama kita sudah belajar tentang isim, ya, khususnya isim, kita sudah belajar bahwa isim itu ada tandanya alif lam hal di depan atau tanwin di akhir gitu. Isim itu bisa dikategorikan berjenis kelamin laki-laki muzakkar dan juga ada yang berjenis kelamin perempuan muannas. Isim itu bisa kita kategorikan sebagai isim mufrad yang tunggal gitu ya, memang bendanya hanya satu, atau isim mutsanna bahwa bendanya itu ada dua, atau isim jama' bahwa bendanya itu lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang isim jama' juga bisa kita lihat lagi, ada beberapa kategori, ada yang disebut sebagai muzakkar salim punya tanda tertentu, ada yang muannas salim punya tandanya yang berbeda dengan jama' muannas salim, dengan jama' mudzakkar salim berbeda tandanya. Kemudian ada jama' taksir gitu ya. Itu tentang isim. Kemudian kita masuk ke pengenalan tentang fi'il. Fi'il dari perspektif waktunya kita bagi menjadi 3. Ada fi'il madhi yang berarti telah lampau gitu ya. Ada yang disebut sebagai fi'il mudhari yang akan datang atau yang sedang dikerjakan, dan ada fi'il amr yang merupakan kalimat perintah yang itu juga bermakna akan datang, karena perintah kan sesuatu yang harus dikerjakan, akan dikerjakan gitu ya. Itu sudah kita pelajari tentang fi'il tersebut gitu ya. Kemudian kita melihat ciri-cirinya juga sama seperti di isim. Cirinya fi'il madhi itu ada di akhir kata gitu ya, di huruf terakhirnya. Misalnya saja untuk yang domirnya huwa itu harokat fathah misalnya gitu ya. Misalnya fa'ala gitu aja. Tapi kalau domirnya huma ada tambahan alif di akhirnya fa'ala, jadi agak panjang gitu ya. Atau untuk domir huma tambahannya waw sukun dan alif fa'alu gitu ya. Itu di fi'il madhi. Jadi petunjuk fi'il madhi itu sepenuhnya ada di bagian belakang dari kata tersebut gitu ya. Sementara kalau fi'il mudhari ada yang di bagian depannya gitu. Fi'il mudhari itu bagian depannya itu salah satu dari 4 kemungkinan, hamzah, nun, ya atau ta gitu ya. Yang pakai hamzah itu untuk domirnya ana ya. Yang pakai nun di awalnya itu untuk domirnya nahnu. Yang pakai ya di awalnya itu untuk domirnya huwa, huma, hum ditambah hunna. Jadi yang 3 orang ketiga muzakkar semuanya ya, mufrad, mutsanna dan jama' gitu ya. Sama orang ketiga yang
muannas jamak gitu ya, hunna. Itu di depannya pakai ya. Selebihnya yang 8 lagi ya, hiya, huma, kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, semuanya di depannya adalah tak gitu ya. Itu untuk fi'il mudhari. Kemudian ada tambahan di belakangnya seperti di fi'il madhi. Jadi ada petunjuk jumlahnya gitu ya, apakah dia tuh mufrad, apakah musanna atau jama gitu, apakah tambahannya alif, wawu sukun dan na dan lain-lain gitu ya. Itu ada di belakang gitu ya, di bagian belakangnya. Kemudian apalagi kemudian kita juga sudah belajar tentang kata kerja itu kalau tadi berdasarkan waktu, kemudian kata kerja berdasarkan apakah dia itu kata kerja aktif atau kata kerja pasif ya. Kata kerja aktif disebutnya fi'il ma'lum, kata kerja aktif artinya pasif disebutnya itu fi'il majhul gitu ya. Nah, mengubah dari fi'il maklum menjadi fi'il majhul sederhana saja caranya tuh ya. Untuk fi'il madhi caranya adalah satu, domahkan huruf pertamanya ya. Domahkan huruf yang pertamanya. Yang kedua, kasrohkan huruf sebelum yang terakhirnya gitu ya. Jadi kalau kita ceritanya sulasi mujarad, hurufnya yang hanya 3, maka yang pertama didomahkan, yang kedua dikasrohkan. Yang ketiganya ya terserah, itu tidak diutak-atik di fi'il majhul ya gitu. Nah, untuk misalnya asalnya dari fa'ala. Oh, fa'ala. Yang pertama dikasrohkan jadi fu, yang kedua yang pertama didomahkan jadi fu, yang kedua dikasrohkan jadi i. Itunya jadi fu'ila gitu ya. Fu'ila. Kalau asalnya ternyata katanya ada yang fa'ila. Fa'ila gimana dong ininya memajhulkannya? Yang pertama didomahkan jadi fu, yang kedua dikasrohkan, tapi ini udah kasroh, ya sudah biarkan saja. Jadi fu'ila juga. Atau ada juga yang fa'ula, gimana ininya? Yang pertama didomahkan jadi fu, yang asalnya o jadi ai. Fu'ila gitu ya. Itu. Jadi sekali lagi untuk fi'il madhi adalah satu, domahkan huruf pertamanya, yang kedua kasrohkan sebelum yang terakhirnya. Kalau sulasi berarti kasrohkan huruf yang keduanya gitu, yang tengahnya. Itu kalau sulasi. Yang penting catatannya adalah sebelum yang terakhir itu dikasrohkan. Itu di fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, cara pertamanya sama. Kalau fi'il mudhari kan di sulasi mujarrad itu semuanya dimulai dari ya. Yaf'alu misalnya ya. Yaf'alu, yaf'ala gitu. Gitu ya. Jadi yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna gitu ya. Yaf'aluna dan seterusnya. Jadi yang ya-nya yang pertama di aturan di fi'il mudhari untuk dimajhulkannya itu adalah huruf pertamanya yaitu ya-nya itu menjadi domah, jadi yu gitu ya. Yuf gitu. Kemudian huruf sebelum yang terakhirnya itu kalau di madhi itu dikasrohkan, di fi'il mudhari itu difatahkan. Jadi yang asalnya yaf'alu misalnya jadi yuf'alu. Yang asalnya yaf'ilu menjadi yuf'alu. Yang asalnya apalagi yaf'ulu jadi yuf'ilu. Jadi semuanya huruf tengahnya karena ini sulasi ya 3 huruf itu difatahkan gitu. Yang asalnya yaf'ulu menjadi yuf'alu gitu. Kalau yang asalnya yaf'alu menjadi yuf'alu. Yang asalnya yaf'ilu menjadi yuf'alu. Jadi semuanya menjadi yuf'a gitu ya. Menjadi yuf'a. Nah, itu untuk fi'il mudhari'nya di majhulkan gitu ya, untuk majhulkan. Itu sudah kita pelajari. Kemudian di pelajaran ke-7 kita sudah belajar juga penerapan fi'il madhi dan fi'il mudhari untuk berbagai untuk berbagai domir yang 14. Kalau fi'il madhi dan fi'il mudhari itu ada 14 domir gitu ya.
dari huwa huma hum sampai ana nahnu gitu ya. Sementara fi'il amar hanya 6 aja domirnya, yaitu anta, antum, antum, anti, antuma, antuna, itu aja untuk fi'il amar. Itu yang sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk lagi ke pelajaran 8, yaitu perubahan fi'il menjadi isim gitu ya. Jadi di awal kan kita sudah melihat tanda-tanda isim. Ada alif lam di depan, tanwin di akhir gitu ya. Ada muzakkar, ada muannas, ada mufrad, mutsanna, jama'. Sekarang ada lagi tambahan pengetahuan kita, yaitu berdasarkan asal usulnya isim itu, apakah dia itu isimnya isim asli atau isim yang bentukan gitu ya. Nah, memang isimnya itu asli kata benda gitu ya, misalnya bumi, langit gitu ya, itu asli, itu mah dari kata benda asli, tidak ada kata kerjanya gitu ya. Beda dengan kalau kita di dalam bahasa Indonesia misalnya ada kata penari, penyanyi, petani, kan itu semua asalnya dari kata kerja. Asalnya dari kata kerjanya tari, jadi ada penari. Dari kata nyanyi, jadi ada dari menyanyi menjadi penyanyi misalnya ya. Dari asalnya tani, cangkul itu menjadi petani. Dan seterusnya gitu ya. Dari tani juga ada pertanian gitu kan. Dari nyanyi juga ada nyanyian gitu. Jadi ada kata benda yang memang asli sebagai dari sananya memang kata benda gitu ya, dan ada kata benda yang bentukan dari kata kerja. Nah, kalau yang asli disebutnya isim jamid ya, gitu, isim jamid. Kalau yang bentukan disebutnya isim mustaq gitu ya, isim jamid dan isim mustaq ya. Sekali lagi ya, isim jamid adalah isim yang asli isim, bukan bentukan dari fi'il. Contohnya kata Fatimatu. Nggak ada kata kerjanya Fatimatu itu dari tadinya apa gitu. Allahu. Allahu ya Allah itu ya memang kata benda itu. Tidak bentukan dari kata kerja gitu ya. Nah itu disebutnya isim jamid. Isim mustaq ya. Isim mustaq itu adalah isim yang dibentuk dari fi'il. Jadi bentukan kalau ini. Misalnya ada an-nasru, pertolongan. Nah, itu dibentuk dari kata kerja nasoro yang artinya menolong gitu ya. Nah, itu. Nah, isim mustaq itu yang akan kita pelajari itu ada beberapa jenis, yaitu ada 5 yang akan kita pelajari, yaitu isim masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, dan isim zaman dan isim makan. Kebetulan isim zaman dan isim makan itu wazannya, bentuknya itu sama gitu ya. Jadi kalau untuk menghafalnya mungkin kita hanya isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan isim zaman makan, itu sama aja ininya gitu ya. Wazannya nanti ada yang disebut sebagai polanya gitu ya, polanya sama ya. Jadi ini yang akan kita pelajari karena isim jamid itu tidak ada polanya, dia itu memang begitu dari sononya, jadi kita tidak bisa mempelajari secara khusus gitu ya. Beda dengan isim mustaq. Isim mustaq itu ada polanya gitu ya. Di isim masdar ada cirinya, di isim fa'il ada cirinya, isim maf'ul ada cirinya, isim zaman ada cirinya, isim makan ada cirinya. Jadi kita bisa melihat, belajar dari ciri-ciri ya, yaitu seperti saya sering mengulang-ulang dari awal bahwa kita sebagai pembelajar pemula, kita mempelajari topik-topik itu dari ciri-cirinya. Cerita tentang isim dari ciri-cirinya. Cerita fi'il dari ciri-cirinya. Dari isim mustaq juga kita cari ciri-cirinya gitu ya. Itu. Nah, sekarang kita mulai detailnya gitu ya, kira-kira apa sih isim masdar itu, apa sih isim fa'il itu ya. Isim masdar adalah isim yang menunjukkan kejadian suatu pekerjaan.
Nah, itu ya. Polanya meskipun tidak selalu ya, pola umumnya itu adalah fa'lun ya. Fa'lun. Jadi domah di huruf tengahnya. Domah lagi, sukun ya, sukun. Dimatikan huruf tengahnya. Fa'lun. Ainnya itu, ain fi'ilnya disukunkan. Dimatikan gitu ya. Jadi misalnya kita sering dengar kholiq gitu ya. Kholqun. Kholqun, penciptaan gitu. Kejadiannya itu apa? Penciptaan. Fiilnya apa? Kholaqo. Kholaqo itu menciptakan. Jadi kalau kholaqo menciptakan, kholqun itu adalah proses penciptaan gitu. Jadi menunjukkan kejadiannya. Kholqun itu ya. Kholaqo adalah menciptakan, kholqun adalah proses penciptaan gitu ya. Jadi penciptaannya ini kholqun itu. Dan sekali lagi, tanda utama isim masdar adalah sukun di huruf tengahnya ya. Sukun di huruf tengahnya ya. Meskipun ini harus dicatat bahwa isim masdar itu tandanya itu tidak sekuat dengan dibanding isim fa'il atau isim maf'ul gitu ya, atau isim zaman dan isim makan gitu. Tapi itulah sebagai pegangan adalah domah lagi ya, sukun di huruf tengahnya. Nah, kalau untuk isim fa'il ya, isim fa'il itu isim yang menunjukkan pelaku, berarti orangnya kalau di isim fa'il itu ya. Gitu. Polanya adalah fa'ilun, namanya aja isim fa'il, jadi polanya juga fa'ilun gitu ya. Jadi cirinya adalah ada tambahan huruf alif setelah huruf pertama gitu ya. Ada huruf alif tuh situ. Kemudian huruf berikutnya di kasroh. Jadi fa ainnya di kasroh, ailun gitu ya. Fa'ilun gitu. Itu polanya isim fa'il. Contohnya ini kita sering misalnya sang kholik gitu ya, di bahasa Indonesia kan sering kita dengar Allah sang kholik. Yang kholik itu adalah pencipta gitu. Orang yang menciptakan, berarti kan dia pelaku gitu ya, pencipta. Jadi ikut polanya, wazannya adalah kholiqun. Yang pertama ada tambahan alif di kho-nya itu, kho habis itu alif, kho kemudian ain fiilnya ya, posisi ain fiilnya dalam hal ini lam dikasrohkan li gitu ya, kholiqun itu. Jadi itulah isim fa'il gitu ya. Isim fa'il sekali lagi cirinya adalah tambahan alif di huruf pertamanya, kemudian kasrohkan huruf berikutnya ya. Gitu. Jadi kalau kholaqo itu yang menciptakan gitu ya, kholiqun alias kholik itu yang kholaqo itu menciptakan gitu ya, proses pekerjaannya, kata kerjanya, fiilnya kholaqo. Kemudian yang mengerjakannya, yang menciptakannya disebut kholiqun gitu ya. Pelakunya itu ya isim fa'il. Misalnya kita baca Al-Quran ada ayat wasariqu wasariqatu itu faqta'u aydiyahuma gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya ada as-sariqu gitu ya. Kalau kita hilangkan tanda alif lamnya, tanda marifahnya, jadi kan sariqu. Kalau tidak ada alif lam kan harus ditanwin itunya. Jadi sariqun gitu ya. Sariqun berarti habis huruf pertamanya sin ada tambahan alif. Habis setelah itu huruf berikutnya diberi harokat kasroh. Jadi ri sarikun. Itu ikut ke fiilnya fa'ilun. Maka as-sariqu itu adalah isim fa'il. Gitu ya. Dari sariqun itu isim fa'il dia. Wasariqo juga sama gitu ya. Itu kan huruf-hurufnya sama aja tuh. Gitu ya. Cuma yang satu muzakkar karena tidak ada tambahan tamarbutohnya. Yang kedua wasariqotu itu muannasnya. Kita tahu kan
bentuk mu'annas itu adalah muzakkar ditambah ta marbutoh gitu ya. Asalnya wasariqu menjadi asalnya wasariqu atau as-sariqu gitu ya, menjadi as-sariqatu gitu ya, tambahan ta marbutoh gitu. Kemudian misalnya ada lagi kalimat dha'ufat talibu wal matlubu gitu ya. Kita lihat tuh at-talibu ya, kalau kita buang tanda ma'rifahnya alif lamnya kan tinggal talibu ya. Talibu itu ada alif setelah to-nya ya. Kemudian huruf berikutnya diberi harokat kasroh li talibu. Jadi ikut wazannya fa'ilu gitu ya, fa'ilun gitu, talibun gitu ya. Itu. Jadi karena alif lamnya sudah kita buang, maka hurufnya kita kembalikan ke bentuknya harokat terakhirnya kita kembalikan ke bentuk nakiroh menjadi tanwin talibun gitu ya. Itu di di isim fa'il. Nah, kemudian isim maf'ul. Nah, isim maf'ul ini isim yang menunjukkan objek yang dikenai pekerjaan. Polanya adalah maf'ulun, makanya disebutnya isim maf'ul ya. Maf'ulun polanya untuk sulasi mujarad ini ya. Maf'ulun gitu. Cirinya adalah penambahan huruf mim berharokat fathah di awal kata ya, itu yang berwarna merah, dan huruf waw berharokat sukun sebelum akhir. Jadi contohnya makhlukun ya, kan tadi dari kholako karena kita sedang cerita isim mustaq, yaitu isim bentukan dari kata kerja. Kata kerjanya kholako, menciptakan. Kemudian penciptanya disebut kholiqun, pencipta gitu ya. Kemudian yang diciptakannya makhlukun. Makanya kita sering dengar kan, kita adalah makhluk ciptaan Allah sang kholik gitu kan. Ya, jadi makhluk itu adalah yang diciptakan berarti gitu ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya kita baca ada ayat asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda misalnya gitu ya. Itu kita lihat tuh yang bagian akhirnya tuh mahmuda. Mahmuda itu kan dimulai dengan mim tuh ya. Kemudian sebelum yang terakhirnya ada waw disukun sama dengan maf'ulun gitu ya. Maf'ulun gitu. Jadi dia ikut ke masuk kategorinya adalah isim maf'ul gitu ya, dari hamida yahmudu ya, hamida yahmudu kemudian bisa jadi hamdun gitu kan. Ketika ini jadi mahmudun gitu ya, isim maf'ulnya gitu. Kemudian yang keempat isim zaman ya. Isim zaman itu adalah isim yang menentukan waktu terjadinya pekerjaan. Zaman ini agak dekatlah dengan bahasa Indonesia ya. Zaman itu kan menunjukkan waktu, gitu ya. Jadi isim yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Polanya adalah maf'alun atau maf'ilun gitu ya. Bisa maf'alun atau maf'ilun. Itu tergantung nanti katanya apa gitu ya. Polanya. Jadi cirinya adalah penambahan huruf mim berharokat fathah di awal kata ya, dan harokat fathah atau kasroh tergantung nanti katanya, jenis katanya sebelum huruf akhir gitu ya. Jadi bisa maf'alun atau maf'ilun ya. Contohnya ada kata maghribun. Kita kan sering dengar waktu maghrib. Nah, itu waktu maghrib itu maghribun itu waktu terbenam ya. Itu waktu terbenam ya. Oh ini mestinya ada
kalimatnya nggak ini ya, kata kerjanya belum dituliskan nih, dibentuk dari kata kerja ghoraba misalnya gitu ya. Gitu. Kemudian kita lihat lagi ya, kita lihat lagi surat apa lagi nih? Ayat berikutnya ada inna mau'ida humus subuhi gitu ya. Sungguh waktu yang ditentukan bagi mereka ialah pagi hari gitu ya. Mau'ida gitu kan. Nah, ini memang kelihatannya kok nggak cocok, nggak maf'ilun ya gitu. Atau nggak maf'alun. Ternyata itu maf'alun juga kan. Hanya wawunya itu yang menjadi huruf pertamanya. Waw itu adalah fafi'il gitu. Karena dari kata asalnya itu wa'ada gitu ya. Wa'ada gitu. Wa'ada jadi yau'idu. Cuma karena wawu itu termasuk huruf ilah gitu ya, huruf penyakit. Jadi mengalami ilal macam-macam. Jadilah dia ya'idu gitu di fi'il mudorenya. Gitu. Tapi ketika mau jadi fi'il maf'ulnya, isim maf'ulnya, wawu yang tadinya sudah hilang tuh hidup lagi tuh. Jadi mau idun gitu ya, waktu yang dijanjikan. Itu ikut wazannya maf'ilun. Jadi dia isim zaman gitu ya. Kemudian isim makan. Isim makan itu adalah isim yang menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan. Jadi persis wazannya itu sama dengan isim zaman, yaitu maf'ilun atau maf'alun gitu ya. Jadi cirinya sama, penambahan huruf mim berharokat fathah di awal kata dan harokat fathah atau kasroh sebelum huruf akhir. Gitu ya. Misalnya ada kata makhrajun ya. Makhrajun. Tempat keluar, dibentuk dari kata kharaja, keluar gitu ya. Kharaja, keluar. Jadi tambahan ma gitu ya di awal, kemudian itunya adalah harokat fathah atau harokat kasroh sebelum yang terakhir. Di sini contoh kasusnya adalah harokat fathah. Berarti karena tempat ini tempat keluar di semua masuknya itu isim makan gitu ya. Memang apa namanya? Buat kita nanti mungkin akan bingung ya, oh kok ini nggak ada bedanya sih isim makan dan isim zaman ini gitu kan. Menghafalnya sih gampang, cuma karena sama, jadi sekali menghafal dua kita hafal gitu ya. Cuma ketika di dalam konteks agak sulit, wah ini isim makan apa isim zaman. Nah sekali lagi pengalamanlah yang akan memberikan pengetahuan pada kita. Oh ini konteksnya adalah tentang tempat, maka disebutnya isim makan. Oh ini tentang waktu, berarti dia adalah isim zaman gitu ya. Ini contohnya misalnya ada ayat dzalika maghlaghu hum minal ilm gitu ya. Kita lihat nih dzalika itulah mablagu ya, batas min dari al-ilmi gitu ya, dari ilmu gitu ya. Gitu. Batas dari ilmu mereka gitu ya. Sekarang kita lihat nih itu asal fi'il madinya adalah balagho. Balagho fi'il mudhari'nya adalah yablu gitu kan. Itu masdarnya bulugan. Nah, ketika menjadi isim maf'ulnya adalah isim maf'ul lagi, isim, kalau isim maf'ul kan dia jadi maf'ulun kan, jadi mablughun gitu ya kalau di isim maf'ulnya. Tapi ini isim makan itu wazannya adalah maf'alun atau maf'ilun. Jadi ininya
mablaghun gitu ya, mablaghun gitu ya. Tempat atau batas. Jadi mengikuti isim makan yang harokat fathah di ain ininya gitu ya, di ain fi'ilnya gitu ya. Ikut gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, isim zaman, isim makan, dan juga isim maf'ul diawali mim tuh. Jadi kita bisa menambahkan nih, kalau kata itu diawali mim berarti dia adalah isim gitu ya. Memang isim fa'ilnya belum diawali mim, tapi ketika nanti kita cerita di isim fa'il yang mazid itu sudah mulai di situ juga mim gitu ya. Jadi sekarang tanda isim itu sudah nambah. Kalau di awal kita hanya mengenal alif al di depan ya dan tanwin di akhir, kemudian juga kasroh di akhir. Kalau di sebelum katanya muncul huruf jar gitu ya, sekarang nambah lagi bahwa ternyata kata-kata yang di depannya itu mim itu adalah juga isim gitu ya. Itu. Nah, kalau kita misalnya dengar kata masjidun, nah itu dia isim apa? Isim mustaq itu kan, karena tandanya cocok dengan isim makan nih, isim tempat, yaitu makai apa namanya wazannya maf'ilun gitu kan, masjidun gitu. Dari asalnya sajadah itu bisa jadi masjid nih gitu kan, asalnya bersujud, tempat sujud gitu kan, jadi masjid tuh kalau tempat sujud itu gitu ya. Masjidun. Jadi ikut maf'ilun gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi summary-nya, isim itu dibagi dari asal usulnya ada dua, yaitu isim jamid yang benar-benar itu isim, bukan isim asli gitu ya, bukan bentukan, dan ada isim mustaq yang merupakan bentukan dari kata kerja gitu ya, isim mustaq. Isim mustaq yang kita pelajari ada 5, yaitu isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, dan isim makan gitu ya. Itu pelajaran kita nih ya. Kalau kita lihat ya, ini kan tadi fa'ilun, maf'ulun, maf'alun atau maf'ilun gitu ya. Itu kan menunjukkan tunggal itu ya, mufrad ya. Mufrad muzakkar karena tidak ada tamar butohnya kan. Jadi fa'lun itu mufrad nih. Fa'ilun juga mufrad pelakunya. Maf'ulun juga objeknya mufrad. Maf'alun isim zaman isim makannya juga mufrad gitu ya. Kalau mutananya, nah karena ini isim ya, karena ini isim kan kalau untuk mutana caranya adalah nambah alif dan ni di akhirnya gitu kan. Jadi yang mufrad ditambah alif dan ni. Makanya dari fa'lun menjadi fa'lani gitu kan. Dari fa'ilun menjadi fa'ilani. Karena kita tambahin alif dan ni di akhirnya gitu. Dari maf'ulun menjadi maf'ulani ya. Jadi kalau dua itu objeknya maf'ulani. Dua pelakunya fa'ilani gitu kan. Gitu. Kemudian isim zamannya juga gitu. Maf'alani atau kalau yang ikut wazannya maf'ilun, maf'ilani ya. Jadi untuk musananya kembali lagi adalah caranya dengan menambahkan alif dan ni, sama seperti di pengetahuan kita di awal tentang jumlah dari isim gitu kan. Isim musanna itu adalah mufrad ditambah alif dan ni gitu ya. Atau ya sukun dan ni gitu ya. Tapi kita di sini adalah alif dan ni ininya sebagai pegangannya ya. Nah, ketika jamaknya ya, jamaknya itu kan kadang-kadang memang ada yang apa namanya waktu kita belajar tentang isim ya, jamak itu kan ada yang terpola ya, salim disebutnya jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim. Ada yang tidak terpola yang kita sebut sebagai jamak taksir. Nah, di sini juga begitu ya. Untuk jamak mudzakarnya ketika masdarnya nggak mengikuti pola lanjutannya dari musanna ke
jamak, yaitu bahwa jamak itu kan kalau muzakkar biasanya adalah tambahannya mufrad ditambah waw sukun dan na, gitu ya. Tapi di sini enggak, di masdar itu malah ininya bentuknya adalah af'alun, gitu ya. Tapi untuk fa'ilnya benar mengikuti pola yang standar yang kita pelajari di dalam isim. Untuk isim fa'ilnya benar zamannya itu adalah mufrad ditambah waw sukun dan na, ya. Dari fa'ilun kita tambah waw sukun dan na menjadi fa'iluna, gitu ya. Dari maf'ulun kita tambah menjadi maf'uluna, ya, karena kita tambahin waw sukun dan na, gitu ya. Nah, untuk isim zaman dan isim makan kembali lagi tidak punya pola yang ini, malah menjadi tidak mengikuti yang di aturan isim muzakkar salim itu ya, malah jadinya mafa'ilu ya, mafa'ilu. Jadi sengaja saya berikan warna berbeda untuk pola-polanya yang lain gitu ya. Nah, kalau kita lanjut ke apa? Ke muannasnya ya, untuk mufrad dari fa'lun kan kalau mau buat menjadi muannas ya, menjadi perempuan kita hanya tambahkan ta marbuthah di akhir ya. Kemudian yang asalnya harokat domah lam fi'ilnya menjadi harokat fathah. Jadi asalnya fa'lun kita muannaskan, kita buat perempuannya jadi fa'latun gitu ya. Jadi fa'latun itu kan tunggal nih. Nah, kalau untuk musanna kan ketika mau untuk muannas ke muannas mufrad ke anas yang musanna ya. Kan sama aturannya, harus tambah alif dan ni di akhirnya gitu ya. Dan ta marbuthahnya ubah ke dalam ta biasa. Jadilah fa'latani gitu ya. Alif dan ni di tambahannya gitu ya. Fa'latani. Ini mengikuti nih. Nah, untuk jamaknya juga kalau untuk muannas salim itu untuk jamak muannas itu juga ikut aturan jamak muannas salim, beda dengan yang muzakkarnya nih. Kalau muzakkar jamaknya menjadi af'alun, kalau ini enggak, yaitu mufrad ditambah alif dan ta. Jadilah dia tapi ininya fa'alatun gitu ya, fa'alatun, sedikit perbedaannya gitu ya. Itu. Kemudian kalau untuk yang fa'ilnya, nah yang fa'ilnya benar-benar mengikuti aturan aturannya mu'anas ya. Misalnya dari fa'ilatun kita tambah untuk musananya alif dan i. Fa'ilatani gitu ya. Untuk jamaknya kita tambah alif dan ta. Fa'ilatun gitu ya. Gitu. Untuk maf'ul juga begitu, ikut aturan ininya ya. Pertama dari maf'ulatun menjadi maf'ulatani ya. Kemudian untuk jamaknya kan kita harus tambah alif dan ta. Maf'ulatun gitu ya intinya. Oke, itu untuk isim. Nah, untuk isim zamannya, kalau untuk sampai musanna mengikuti aturan yang biasa gitu ya, tambahannya adalah alif dan ni. Tapi untuk yang jamaknya dia kembali lagi seperti di muzakkar salim gitu ya, di jamak yang muzakkar mafa'ilu gitu ya. Ini jadi ada beberapa yang agak ganjil dari standarnya atau polanya yang umum gitu. Makanya diberi warna yang agak berbeda. Tetapi itu relatif jarang keluarnya juga sih ya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita masuk ke latihannya ya. Ke latihannya nih. Membedakan isim jamid dan mustaq. Kita hanya apakah ini mustaq atau jamid gitu aja lah ya. Untuk awal ini ya. Jadi kita mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allahi Allah, Rabbi Tuhan, al-alamina seluruh alam ya. Kita lihat alhamdulillah itu jelas isim karena ada alif lam di depannya gitu kan.
alhamdu, ya. Alhamdu. Kalau kita buang alif lamnya, maka dia menjadi hamdu. Tapi kan isim tadi, makanya harus diberi tanda. Jadilah dikasih nakirohnya hamdun, gitu kan? Hamdun. Nah, hamdun karena kita tadi kan di ciri masdar itu adalah sukun di huruf tengahnya. Fa'lun. Nah, ini hamdun. Jadi dia adalah masdar masuknya gitu ya. Sekarang kita lihat al-alamina gitu ya. Gitu. Kalau kita buang alif lamnya, maka tersisalah alamina ya. Sepintas seperti isim fa'il. Kalau setelah alifnya itu kasroh, kan isim fa'il mah fa'ilun gitu kan. Nah, ini enggak. Setelah alifnya itu enggak di kasroh fathah. Berarti ini bukan isim fa'il gitu kan. Isim maf'ul lebih lagi. Bukan isim maf'ul karena maf'ul itu harus ada mim di depannya. Isim zaman, isim makan juga bukan. Karena tidak ada mim. Karena isim zaman, isim makan kan maf mulainya gitu ya. Nah, maf'alun atau maf'ilun. Ini enggak ada. Jadi karena dia tidak ada ciri masdarnya tidak ada, ciri fa'ilnya tidak ada, ciri maf'ulnya tidak ada, ciri zaman, ciri makannya enggak ada, maka dia adalah isim jamid gitu ya. Isim jamid nih al-alamina ya. Alladzina juga, oh sekarang ayat yang kedua ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ya. Sirata itu jalan. Alladzina orang-orang yang gitu ya. An'amta engkau beri nikmat. Ala atas hi mereka. Ghairi bukan al-maghdubi yang dimurkai alaihi ala atas hi mereka gitu ya. Alladzina itu isim apa? Isim masdar nggak cocok karena masdar biasanya sukun di huruf tengahnya, tidak cocok. Isim fa'il nggak cocok karena isim fa'il itu harus ada tambahan alif dan kasroh setelah alifnya itu. Isim maf'ul apalagi nggak ada mimnya. Isim makan, isim zaman juga bukan karena harus ada mimnya. Karena tidak memenuhi ciri-ciri isim mustaq, maka dia adalah isim jamid gitu ya. Kemudian kata yang kedua, al-maghdubi. Kalau kita buang tanda ma'rifahnya jadi maghdubi ya. Itu. Kalau kita kembalikan ke bentuk dasar, tentu saja dia asalnya adalah maghdubun karena harus ada tanda isimnya, dan isimnya adalah kalau sudah hilang alif lamnya maka dia harus nakiroh itu harus tanwin. Maghdubun itu tandanya adalah ada mim di depan, ma harokat fathah dan waw sukun sebelum yang terakhir. Jadi dia ikut maf'ulun polanya. Jadi dia bentuknya adalah isim mustaq yang isim maf'ul gitu ya. Mustaq dia. Gitu ya. Itu nomor 2. Nomor 3, mathaluhum kamathalil ladzis tauqada naro. Tuh ya. Perumpamaan mereka, mathalu perumpamaan hu mereka, ka seperti mathali perumpamaan istau ya, istau koda itu orang yang dia menyalakan gitu ya, menyalakan naro api gitu ya. Nah, kita alladzi itu kan orang yang ya. Orang yang ya. Orang yang istau koda dia menyalakan. Orang yang ini nih, alladzi itu tidak memenuhi ciri masdar, tidak memenuhi cirinya isim fa'il, tidak memenuhi cirinya isim maf'ul, yang harus ada mimnya, tidak memenuhi ciri isim zaman atau isim makan yang ada mim di depannya. Maf, gitu ya. Maf alun atau maf'ilun.
Isim maf'ulnya nggak ada maf'ulun. Isim fa'ilnya harusnya kan ada tambahan alif dan harokat, huruf berikutnya berharokat kasroh, fa'ilun. Ini tidak. Berarti alladzi itu termasuk isim jamid, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya nih, an-nasu ya, nasu. An-nasu kalau kita buang isim apa namanya? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya ayyuha wahai an-nasu manusia ubudu sembahlah oleh kalian gitu kan. Tanda kaliannya adalah waw sukun dan alif dahir berarti antum gitu ya. Ubudu gitu. Rabbakum Tuhan kalian alladzi yang khalaqo dia menciptakan. Tanda dianya adalah harokat fathah di huruf terakhirnya qaf ya khalaqo. Nah, itu adalah dia menciptakan. Yang diciptakannya adalah kum kalian ya. Wa dan alladzina orang-orang yang min dari qabli sebelum kum kalian ya. Kita lihat an-nasu kalau kita buang alif lamnya tinggal nasu gitu. Tapi nasu itu tanda isimnya apa dong, harus diberi tanwin. Nasun gitu kan. Oh ya, sepintas sih ada alif gitu ya, seperti fa'il, tapi kok setelahnya tidak kasroh. Jadi dia bukan isim fa'il. Isim maf'ul bukan juga. Isim zaman apalagi gitu ya. Isim masdar juga bukan, karena isim masdar harusnya mati di tengahnya itu gitu ya. Jadi dia adalah isim jamid ya. Kemudian ini yang terakhir ya, latihan yang terakhir. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum ya. Wa dia dan anzala dia menurunkan. Petunjuk dianya muncul dari harokat fathah di akhir, berarti dia adalah fi'il madhi dengan domirnya huwa. Min dari as-sama'i langit gitu ya. Ma'an air ya. Fa maka akhraja dia mengeluarkan. Petunjuk dianya muncul dari harokat fathah di akhir dari katanya dia akhraja, berarti dia adalah huwa ya, bi dengan himnya. Min dari as-samarati ya, buah-buahan, rizkon rizki, la bagi kum kalian gitu ya. Sekarang kita lihat as-sama'i gitu ya, as-sama'i gitu ya. Itu kan kalau kita buang ininya, tanda ma'rifahnya menjadi samaun. Nah, itu tidak ada tanda fi'il masdarnya gitu ya. Fi'il lagi. Isim masdarnya yang biasanya domah di huruf tengahnya, tidak juga petunjuk isim fa'ilnya, harusnya setelah huruf pertama ada alif, kalau di fa'il fa'ilun gitu ya. Tidak memenuhi. Isim maf'ul apalagi tidak ada mimnya. Isim zaman, isim makan juga tidak ada mimnya. Jadi ini bukan karena tidak memenuhi ciri-ciri isim mustaq, maka dia adalah isim jamid. Ma'an juga demikian ya, tidak memenuhi ciri-ciri isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, tidak terpenuhi ciri-cirinya, maka dia adalah isim jamid ya. Itu pelajaran kita hari ini tentang perubahan kata dari fi'il menjadi isim. Kita belajar mengidentifikasi apakah isim-isim yang kita baca itu isim jamid atau isim mustaq. Kalau isim mustaq, maka dia harus memenuhi ciri-ciri dari 5 isim tadi ya. Isim masdar cirinya adalah domah di huruf tengahnya. Isim fa'il cirinya ada alif, tambahan alif di setelah huruf pertamanya fa, kemudian huruf berikutnya di kasroh fa'ilun gitu. Isim maf'ul tandanya adalah ada huruf ma ya di depan
kemudian waw sukun sebelum yang terakhir. Isim zaman dan isim makan tambahannya adalah ada ma di depannya, kemudian ainnya sebelum yang terakhirnya harokat fathah atau harokat kasroh. Maf'alun atau maf'ilun ya. Kalau tidak memenuhi ciri-ciri itu, maka isim itu adalah isim jamid yang memang dari sananya adalah isim gitu ya. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau belum jelas, putar kembali rekamannya, lihat kembali catatan-catatannya, kemudian kerjakan, lanjutkan latihan-latihannya. Mungkin juga ada salah ucap atau salah catat yang saya berikan, nanti bisa sambil diperbaiki dan dikoreksi oleh Anda semuanya. Demikian, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.